kabar anak-anak teacher semua ya? Teacher berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat supaya pembelajaran kita dari rumah dapat berjalan dengan baik. Oke, hari ini kita masuk pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, teacher akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan mencatat isi teks yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dengan rinci. Ketiga, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan tepat. Oke, kita mulai pembelajarannya. Check it out. Masih ingatkah kamu benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ya, yaitu adalah baskom, air, dan kertas. Di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap? Benda yang bentuknya tetap adalah kertas dan baskom. Maka karena bentuknya tetap, benda tersebut disebut dengan benda padat. Nah, selanjutnya benda apa yang bentuknya berubah? Ya, benda yang bentuknya berubah adalah air. Maka air disebut dengan benda cair. Oke, kita lihat penjelasan selanjutnya. Sekarang, mari kita belajar tentang sifat-sifat benda. Kamu perhatikan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu kelereng, air, pensil, kemudian sirup, minyak, kemudian gelas, dan botol air mineral. Mari kita amati ya. Di sini teacher punya alat dan bahan yang sederhana. Ini berisi air di dalam gelas. Kamu perhatikan ya, bentuk menyerupai apakah dia? Ya, menyerupai gelas. Sekarang teacher masukkan air tersebut ke dalam wadah ini. Nah, sekarang airnya berbentuk wadahnya atau tempatnya ya. Nah, sekarang contoh benda cair, sekarang benda padatnya. Teacher masukkan ke dalam pensil ini ke dalam gelas. Maka dia tidak mengikuti. Dia akan seperti ini juga ya, tidak mengikuti tempatnya atau wadahnya. Oke. Nah, setelah kita amati, sekarang itu termasuk pensil, kemudian kelereng, itu termasuk pada benda padat, maka bentuknya tetap ya. Nah, seperti air, bentuknya bagaimana? Berubah mengikuti wadahnya. Maka setiap benda cair itu selalu mengikuti wadahnya ya, atau bentuknya. Oke, kita
kita lanjut ke pembelajarannya. Sekarang kamu dengarkan percakapan berikut. Dengarkan yang baik ya, kids. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, anak-anak teacher sudah mendengarkan ya tentunya video percakapan tersebut. Sekarang kerjakan latihan tersebut berdasarkan percakapan yang telah kamu dengarkan tadi. Nah, yang nomor 1 sampai nomor 4. Latihannya soal ditulis, kemudian dijawab ya. Oke, kita lanjut ke pembelajarannya. Anak-anak teacher, untuk materi ini dengarkan penjelasan berikut dengan seksama ya, kids. Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimanakah perkalian yang tepat untuk gambar tersebut? Hitunglah, ada berapa banyak kelompok botol? Ada 4 kelompok, maka kita tuliskan 4. Lalu hitunglah, berapakah isi botol pada setiap kelompok? Pada setiap kelompok berisi 2 botol, maka dikali 2. Jadi perkaliannya adalah 4 dikali 2, sama dengan 8. Setelah kamu dengarkan, kerjakan latihan dari buku tema 2 halaman 33 sampai 35 nomor 1 sampai nomor 5. Kita lanjut pembelajarannya. Pembelajaran selanjutnya, mari kita dengarkan percakapan berikut. Teacher akan memberi tampilan videonya. Dengarkan ya, kids. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Setelah kamu dengarkan, kita bahas bersama pertanyaan berdasarkan percakapan tadi. Yang pertama, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Yang dibicarakan perahu kertas dan balon adalah tentang angin dan udara. Yang kedua, mengapa balon bisa menggelembung? Berdasarkan percakapan tadi itu, balon bisa menggelembung karena di dalam balon terdapat udara. Yang ketiga, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan karena tertiup angin. Yang keempat, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Nah, sifat yang sama seperti balon adalah ban sepeda motor dan ban sepeda mobil. Pelampung juga bisa, dan plastik jika ditiup. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Nah, sekarang dengarkan
belajar membaca teks berikut. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik, artinya bentuk balon, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Kamu jawab pertanyaan berdasarkan percakapan berikut. Nomor 1 sampai nomor 4. Soal ditulis. Oke, kita lanjut pembelajaran. Sekarang dengarkan berikut. Peraturan ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada di dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, ini adalah salah satu contoh aturan di rumah. Sekarang, tugasnya adalah kamu buat satu video tentang menceritakan aturan di rumah kamu. Bagaimana contohnya seperti berikut. Oke, paham ya anak-anak? Demikian pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran 4 dan 5 kita hari ini. Semoga apa yang teacher sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Bye-bye. Terima kasih.